Jangan biarkan rumah tanggamu kering dan layu. Ya, kemarin kita sudah mendengarkan tentang pernikahan yang sehat. Ya, luar biasa. Terima kasih Pendeta Eagle. Malam ini kita akan membicarakan tentang kebalikan dari pernikahan yang sehat, yaitu sebenarnya membicarakan tentang bahwa dalam rumah tangga itu ada saat-saat di mana bisa saja rumah tangga itu yang tadinya berbahagia, tetapi pada akhirnya bisa menjadi layu bahkan mati, dan seringkali terjadi bahkan sampai akhirnya perceraian dalam rumah tangga. Tetapi tentunya kita tidak mengharapkan itu. Oleh karena kenyataan ini memang banyak sekali dan cobaan yang seringkali akan membuat rumah tangga itu menjadi kering layu, bahkan akan terjadi perceraian. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai seorang Kristen, tentunya kita telah berkomitmen, kita telah bersumpah, berjanji bahwa kita akan sehidup semati sampai Tuhan datang. Amin. Tentunya tidak ada yang mau rumah tangganya menjadi kering dan layu. Itu sebabnya kita perlu bertanya, bagaimana agar rumah tangga kita tidak menjadi kering dan layu? Ada satu prinsip di dalam Alkitab, di dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Di dalam rumah tangga, agar tidak menjadi kering dan layu, maka suami atau istri harus memiliki satu prinsip atau komitmen bahwa mereka harus berbuat baik kepada pasangannya. Nah, ini prinsipnya. Cinta digambarkan seperti tanaman. Ya. Seringkali diumpamakan seperti sebuah tumbuhan atau tanaman. Kalau tidak dirawat, maka lambat laun tumbuhan itu akan kering dan layu, yang tentunya akhirnya akan mati. Nah, di zaman modern sekarang ini, kita sudah jarang menemui pernikahan yang terbentuk oleh karena paksaan orang tua atau pihak lain. Pada umumnya, pria dan wanita sekarang ini menikah dan membentuk keluarga didasari oleh karena cinta, bukan karena paksaan, perjodohan dan lain sebagainya. Ada banyak sekali rumah tangga yang mengalami banyak pergumulan dan tidak sanggup lagi untuk menghadapi riak gelombang kehidupan rumah tangga mereka, yang akhirnya ini mengakibatkan yang di awal mula cinta membara itu kemudian mereka berkomitmen untuk bersatu dan menikah, tetapi lambat laun, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, banyak sekali riak-riak gelombang dalam kehidupan rumah tangga, sehingga akhirnya mengakibatkan cinta yang membara itu menjadi dingin, berkurang, bahkan mati. Tidak ada sekali cinta selamanya cinta jika perasaan cinta itu diabaikan dan dibiarkan. Apalagi kalau kita berbicara tentang wanita, tentang istri. Ya. Istri atau wanita cenderung atau mayoritas kebanyakan mereka ini memakai perasaan. Nah, karena perasaan itu harus dipupuk sedemikian rupa, maka jangan pernah diabaikan, dibiarkan. Kenapa? Karena itu akan menjadi layu, kering, dan bisa saja menjadi mati. Di dalam teori ilmu pertanian ada beberapa ilmu. Yang pertama ada teknik menyiram. Tanaman itu bisa saja disiram pagi, bisa malam hari atau sore hari, atau bisa pagi dan sore atau malam hari. Bisa disiram tidak merata, tapi biasanya merata. Dan biasanya siraman tanaman ini disiram secukupnya, tidak berlebihan dan tidak juga kurang, tergantung jenis tanamannya. Kemudian tanaman ini atau tumbuhan ini mereka harus mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ada beberapa tanaman yang tidak perlu kena sinar matahari, tapi perlu terkena untuk sinar bulan. Kemudian ada kontrol suhu dan kelembapan yang pas. Kemudian ada antisipasi yang harus dilakukan dalam perawatan itu, sehingga boleh menghindari hama dan penyakit sejak dini. Kemudian ada tanaman ini
daun-daunnya atau ranting-rantingnya yang kering dan mati itu harus dipotong. Kalau tidak, maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini tanaman. Sehingga itu boleh menjadi sebuah hal yang indah dipandang dan bisa dinikmati hasil buahnya. Terlebih lagi dalam rumah tangga. Kalau tanaman saja harus diperlakukan sedemikian rupa, lebih-lebih lagi rumah tangga. Perkawinan atau rumah tangga pernikahan ialah persekutuan untuk seumur hidup. Ini adalah satu lambang dari persatuan Kristus dan jemaatnya. Roh yang dinyatakan oleh suami dan istri terhadap satu sama lain. Kalau rumah tangga ini, suami dan istri mencintai Allah sungguh-sungguh, mereka akan saling mencintai dalam Tuhan. Inilah kasih yang terindah dalam rumah tangga. Akan selalu manis budi terhadap satu sama lain. Bertindak tidak berat sebelah. Dalam pengorbanan dan penyangkalan diri bersama, mereka akan menjadi berkat kepada satu sama lain. Dari buku Membina Keluarga Bahagia. Apa yang menjadi penyebab rumah tangga kering dan layu? Ada banyak sekali ya penyebab rumah tangga boleh menjadi kering dan layu, di mana hal ini harus kita hindari terjadi dalam kehidupan rumah tangga, baik itu suami, istri, baik itu orang tua kepada anak-anak. Nah, tetapi dari sekian banyak itu, pada malam hari ini, paling tidak ada 7 hal yang perlu kita hindari. Ya, ada 7 hal. Yang pertama adalah kata-kata yang kasar. Ya, kata-kata yang kasar. Ini seumpama bahan kimia yang berbahaya bagi tanaman. Itulah gambaran dari kata-kata yang kasar. 7 hal yang akan kita pelajari pada malam hari ini cenderung ke arah yang negatif. Mungkin karena kita hidup di dunia yang penuh dengan negatif, maka diambil dari negatif, tetapi pelajaran malam hari ini mau membawa kita kepada hal yang positif. Supaya hal-hal negatif ini boleh kita hindari, kita fokus kepada kebalikannya, sehingga kita boleh menghindari memiliki rumah tangga yang kering dan layu. Di dalam buku yang sama, Membina Keluarga Bahagia, dikatakan bahwa suasana yang mengelilingi jiwa para bapak dan ibu memenuhi seluruh rumah dan dirasakan oleh setiap penghuni rumah tangga itu. Ibu bapak lah yang menciptakan sebagian besar suasana lingkungan rumah tangga. Maka apabila ada perselisihan paham antara ibu dan bapak, anak-anak turut merasakan roh yang sama itu. Nah, jadi perselisihan disinilah seringkali bapak atau ibu namanya sedang perselisihan mengucapkan kata-kata yang kasar. Nah, itu sedapat mungkin dihindari. Dan tentunya kalaupun boleh dalam pertolongan Tuhan, jangan sampai ada kata-kata yang kasar. Baik suami kepada istri, baik istri kepada suami. Efesus 4 ayat 29 firman Tuhan katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tentunya tidak ada suami dan tidak ada istri yang berniat untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar, bahkan kotor keluar dari mulut mereka. Tetapi disinilah kita melihat bahwa kehidupan rumah tangga dari sekian banyak keadaan, situasi, sehingga bisa saja terjadi percekcokan atau perselisihan yang akhirnya menyebabkan sang suami atau bahkan sang istri mengeluarkan kata-kata demikian. Tetapi panggilan pada kita rumah tangga, baik suami dan istri, baik orang tua dan anak-anak, jangan sampai ada kata-kata yang kasar bahkan kotor keluar dari mulut kita. Tetapi biarlah kiranya perkataan yang baik yang keluar. Yang kedua,
Nada bicara yang tinggi, namanya sudah berselisih. Ya, kenyataan harus kita buka bahwa seringkali akan keluar nada-nada suara atau bicara yang tinggi. Nah, ini gambarannya seumpama terik matahari yang sangat panas bagi tanaman. Setiap rumah tangga Kristen harus mempunyai peraturan. Saya tidak tahu bagaimana rumah tangga kita masing-masing, tetapi setiap rumah tangga Kristen harus mempunyai peraturan. Dan seharusnya lah para ibu bapa memberikan teladan dalam perkataan, tingkah laku, dan kehidupan mereka satu dengan yang lain. Dengan mana orang tua ini, para ibu dan bapak, suami istri ini, akan memberi contoh menjadi apakah anak-anak mereka di kemudian hari. Kesucian dalam perkataan dan ramah tamah Kristen yang benar harus selamanya dipraktekkan. Bisa enggak ya kira-kira ya? Ya, apalagi kalau ini kami dari Sumatera sana ya. Biasa kalau bicara biasa aja sudah sepertinya di Jawa ini udah tinggi ya suaranya. Apalagi kalau sampai terjadi perselisihan, wah itu bukan tinggi lagi kalau bagi orang-orang di Pulau Jawa ini. Itu udah seperti ngamuk-ngamuk sepertinya kata mereka seperti itu. Tetapi pelajaran kita sebagai rumah tangga Kristen, kita diajak, diundang. Jangan sampai ada nada bicara yang tinggi. Ya, ibarat kata hamba-hamba Tuhan senior sering katakan, kalau terjadi perselisihan, biarlah tetap pakai nada do. Jangan sampai mi, jangan sampai menjadi tambah tinggi lagi dan tambah tinggi lagi. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di rumah tangga, jangan ada nada bicara yang tinggi. Kenapa? Karena itu adalah kita menjadi marah dan biasanya kita beri kesempatan kepada iblis dan akhirnya membuat kita menjadi berdosa. Yang ketiga, ketidakjujuran. Ya, ketidakjujuran. Seumpama sinar matahari yang dipalsukan. Buanglah jauh-jauh perselisihan dari rumah tanggamu. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ya, karena kita adalah sama-sama satu kita, suami dan istri, bersama dengan anak-anak kita adalah satu keluarga. Maka di dalam rumah tangga supaya perselisihan itu boleh tidak terjadi, yang ketiga adalah harus ada kejujuran. Jangan sampai ada ketidakjujuran antara suami. Jangan sampai istri pun tidak tahu berapa ini suami punya gaji, ya. Hanya iya saja, tidak tahu, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam segala hal, baik itu keuangan, baik itu permasalahan dan lain sebagainya. Suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami. Yang keempat, mau menang sendiri atau egois. Ini seumpama anak duri menghimpit tanaman, lama-lama akan mati juga dia. Ya, ada satu istilah, ada peraturan dalam rumah tangga. Peraturan pertama, istri tidak bisa salah. Peraturan kedua, kalau istri salah, kembali kepada peraturan pertama, istri tidak bisa salah. Ya, mau dibilang menang sendiri atau egois? Tidak juga ya, tergantung dari sudut pandang. Tapi bukan itu maksud dalam pelajaran ini. Maksudnya adalah tiap-tiap rumah tangga harus menjadi tempat kasih diamalkan. Tahu artinya tempat kasih diamalkan? Artinya adalah bahwa kasih yang dimaksud di sini adalah mau berkorban. Ya. Ketika suami mau berkorban untuk istri, istri mau berkorban untuk suami, orang tua mau berkorban untuk anak-anak mau berkorban untuk orang tua mereka karena kasih, maka tidak akan ada lagi mau menang sendiri atau egois dalam rumah tangga. Nah, rumah tangga yang demikian itu digambarkan menjadi suatu tempat di mana para malaikat Allah berdiam, bekerja dengan kelembutan dan menaklukkan hati para ibu, bapa, dan anak-anak. Filipi 2 ayat 3 dan 4 katakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati
yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau suami hendak diperhatikan 1-2 kali, biasanya istri minta diperhatikan 10 atau 20 kali. Jadi kalau hanya memperhatikan istri hanya 2-3 kali, itu dianggap tidak memperhatikan. Tetapi kalau kita merujuk kepada Filipi 2, 3 dan 4, maka tidak ada istilah kamu hanya memperhatikan saya 2-3 kali, ya saya juga perhatikan 2-3 kali. Enggak. Kalau merujuk kepada Filipi 2, 3 dan 4, maka kita tidak mau lagi menang sendiri atau egois, hanya melihat diri kita. Istri hanya melihat dirinya, suami hanya melihat dirinya, anak-anak hanya melihat kepentingannya dan menuntut dan menuntut dan menuntut. Tetapi ketika Filipi 2, 3 dan 4 diterapkan dalam rumah tangga, tidak mencari kepentingan sendiri, menganggap yang lain lebih utama, saling mendahulukan, maka rumah tangga akan menjadi tempat di mana para malaikat Allah senang berdiam di sana. Malas atau tidak saling membantu, ini diumpamakan membiarkan tanaman itu bertumbuh sendiri, tidak karu-karuan dia, ya. Engkau menganggap suatu kelemahan kalau bermurah hati. Dalam buku Membina Keluarga Bahagia juga, kalau bermurah hati, lemah lembut dan bersimpati. Ada kasus terjadi, seorang pria menganggap ketika kalau dia bermurah hati, dia bersikap lemah lembut, dia bersimpati kepada istrinya, dia menganggap bahwa derajatnya menjadi rendah. Terlebih kalau itu di depan orang banyak dia lakukan itu. Kalau dia berbicara halus, lemah lembut, dan kelihatan sangat mencintai istrinya, luar biasa ya zaman dulu ya, kelihatan mencintai istri aja di hadapan orang banyak, kelihatan dianggap derajatnya rendah. Tetapi hamba Tuhan menuliskan, inilah kesalahanmu sebagai seorang jantan yang mempunyai martabat yang benar. Apa artinya? Bahwa seorang suami yang sangat mencintai istrinya dalam rumah tangga, maka dia akan sangat senang untuk bermurah hati. Dia sangat senang untuk membantu, ya. Ada satu budaya, saya lihat di budaya kami orang Sumatera dan di budaya orang di Pulau Jawa ini sama. Kalau suami itu di dapur itu seperti pamali, ya, seperti tabu. Tapi puji Tuhan di zaman sekarang ini tidak tabu lagi, saya perhatikan. Banyak sekali. Kalau suami sampai ke dapur masak atau mungkin ke kamar mandi mencuci pakaian, itu dianggap sebagai suatu kelemahan. Padahal suami melakukan itu karena cintanya kepada istri, karena dia sangat senang untuk membantu. Tetapi karena budaya tadi, banyak kali para suami ini menjadi disebutkan malas tidak membantu, ya. Dia lihat kotor lantai rumah, dibiarkan aja, tugasnya istri kok, dia pikir begitu. Tidak. Pelajaran pada malam hari ini katakan, kita kalau sangat mencintai istri, anak-anak juga kalau sangat mencintai orang tua, lakukanlah dan membantu apa saja dalam rumah. Pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan yang suci, tidak lebih rendah derajatnya di mata Tuhan ketika kita setia melakukan ini ditimbang ketika kita menginjil keluar, ya. Dalam buku Rumah Tangga katakan tidak lebih rendah kesuciannya dibandingkan dengan menginjil. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saling membantu. Ya, saling membantu. Tidak ada istilah derajat turun di mata Tuhan ketika suami membantu istri dan istri membantu suami, anak-anak membantu orang tuanya. Justru itu menjadi sebuah kepujian bagi nama Tuhan. Kotor. Ini seumpama hama pada tanaman. Wah, istri bilang, ya, engkau mau menerima aku apa adanya. Suami bilang, engkau sudah berjanji menerima aku apa adanya. Tapi bukan berarti karena apa adanya menjadi di rumah pun kotor, ya. Ya, gimana suami bisa memeluk istrinya yang kotor dan istri memeluk suaminya yang kotor atau anak-anak? Bisa-bisa mereka pun menjadi tidak mau lagi bersama-sama dengan kita. Bersih, rapi, dan teratur tidak dapat dipisahkan dari pimpinan rumah tangga yang benar.
Orang-orang percaya harus diajar bahwa meskipun mereka miskin, tidak perlu mereka menjadi kotor. Tubuhnya atau rumah tangganya kurang bersih. Jangan sampai rumah itu menjadi kotor, kurang bersih. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita tahu bahwa gambaran kita umat Tuhan adalah sebagai milik Allah. Dan jangan lupa, istri, engkau adalah milik suamimu. Suami, engkau adalah milik istrimu. Jaga kebersihanmu dalam segala hal, bukan hanya badani, tetapi juga rohani. Bukan hanya badani dan rohani, pikiran pun juga harus bersih. Jangan kotor. Jangan pikirkan wanita lain. Jangan pikirkan laki-laki lain. Jangan engkau bermekap dan lain sebagainya untuk mempercantik, menggantengkan dirimu untuk orang lain, tetapi untuk pasanganmu. Jaga, karena itu dengan itu kita boleh memuliakan tubuh kita demi pasangan kita masing-masing. Yang terakhir, yang ketujuh, tidak mengutamakan Allah. Ya, ini hal yang sangat menyedihkan di dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin ini yang ketujuh, yang terakhir, tetapi angka 7 menyatakan sempurna. Inilah yang terutama sebenarnya di dalam rumah tangga. Bagaimana mungkin rumah tangga boleh berjalan dengan baik? Bagaimana mungkin rumah tangga boleh melakukan perjalanan kehidupannya dengan aman? Tidak akan ada hal yang tidak baik terjadi kalau mereka tidak mengutamakan Allah. Sebuah rumah tangga yang dibentuk dan berjalan tetapi pada akhirnya tidak mengutamakan Allah, maka yang terjadi dalam rumah tangga itu adalah hal-hal yang tentunya tidak akan menyenangkan di dalam kehidupan masing-masing. Para bapak dan ibu yang menjadikan Allah yang utama dalam rumah tangga mereka, yang mengajarkan anak-anaknya bahwa takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat, memuliakan Allah di hadapan segala malaikat dan di hadapan manusia oleh menunjukkan kepada dunia satu keluarga yang teratur, baik dan berdisiplin. Satu keluarga yang mengasihi dan menurut kepada Allah. Hadirat Kristuslah yang dapat membuat pria dan wanita berbahagia. Lihat, tidak ada hal di mana kita boleh berbahagia. Mungkin ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga, tidak mengutamakan Tuhan, tampaknya kita berbahagia, tapi hanya sementara saja. Hanya sementara saja, sebentar saja. Tetapi ketika hadirat Kristus Tuhan yang dapat membuat pria dan wanita itu berbahagia, maka segala air kehidupan yang biasa dapat diubahkan oleh Kristus menjadi air anggur surga. Kemuliaan rumah tangga menjadi seperti Firdaus yang bahagia. Mungkin di rumah hanya makan tahu tempe dan sayur, buah-buahan. Sederhana saja. Tapi kalau itu dibalut oleh karena Kristus, mereka mengutamakan Tuhan, keluarga itu akan bahagia. Walaupun mungkin mereka tidak punya rumah, mereka sedang hanya di dalam sebuah kos-kosan atau mungkin kontrakan. Tetapi ketika itu ada Kristus dalam rumah tangga itu, maka kebahagiaan sejati menjadi milik mereka. Kemuliaan rumah tangga yang demikian menjadi seperti Firdaus yang bahagia. Rumah tangga menjadi suatu lambang yang indah dari keluarga yang nantinya akan ada bersama-sama di dalam kerajaan surga. Ada sebuah kisah tentang mengutamakan Allah ini. Ini kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, sebuah mobil ya, yang hancur lebur luar biasa. Biasanya rumah tangga digambarkan sebagai perahu atau kapal, tapi saya rindu menggambarkan sedikit dalam hal yang lain, seperti sebuah mobil. Ya, mobil ini hancur lebur. Tadinya mobil ini bagus sekali ya. Tidak ada yang tidak hancur dalam mobil ini. Dilihat depan, atas, samping kiri, samping kanan, ya, semuanya hancur. Belakang hancur, kaca tidak ada lagi, hancur, semuanya hancur. Kalau melihat dari keadaan mobil ini,
ya mungkin paling tidak luka berat atau mungkin meninggal. Satu hari seorang bapak bernama Ronald, dia melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Pacitan. Dia membawa sebuah alat untuk membantu karyawannya di daerah Pacitan oleh karena sering mati lampu di sana, sehingga dia bawa alat genset ini untuk dia mau sumbangkan kepada keluarga ini. Kemudian dia melakukan perjalanan ke jam 11 malam melewati jalan tol dengan kecepatan menurut kesaksiannya di atas 100 km. Ya, di atas 100 km dia lakukan perjalanan ini. Saking kencangnya pada malam hari itu dia berjalan, tapi subuh itu dia mengantuk dan akhirnya dia berhenti di pom bensin tempat rest area untuk tidur kurang lebih selama 1-2 jam. Kemudian sesudah itu dia melanjutkan lagi perjalanannya dan tiba di satu tempat itu di kilometer sekian itu, tiba-tiba mobil ini dia katakan tiba-tiba mobilnya seperti licin, kemudian dia terlempar ke dalam jurang sedalam 70 meter. Ya, dengan kecepatan sedemikian dia bilang terguling-guling, kemudian jatuh di dasar jurang itu. Yang luar biasa dalam kisah ini adalah bahwa dia katakan ketika terguling, ini mobil terguling persis posisinya tetap seperti ini. Jadi bannya tetap di bawah, tidak di atas, hanya hancur semuanya. Kemudian dia bilang hancur semua, tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, saya ketika baca kisah ini, saya takjub. Ada 2 orang di dalam, Bapak Ronald ini dan juga ada iparnya di dalam, berdua mereka. Mereka tidak lecet sedikit pun. Kalaupun ada lecet itu adalah ketika mereka keluar dari mobil terkena ranting-ranting bambu di tempat itu. Kemudian dia saksikan apa kira-kira yang membuat mereka selamat. Bahkan tidak terkena satupun luka-luka berat. Tidak ada. Luka ringan pun tidak ada. Hanya ada lecet, karena itu pun bukan karena kecelakaan itu, tetapi karena dia coba untuk keluar dari atas, dari atap, kaca atap atasnya itu dan juga terkena bambu-bambu yang patah itu. Dia bilang bahwa sebelum dia berangkat jam 11 malam pada waktu itu, dia bilang, saya pamit sama istri saya. Kemudian istri saya bilang, Pak, berdoa dulu. Jangan berangkat kalau belum berdoa. Jangan berangkat kalau belum berdoa. Wah, luar biasa saya waktu mendengar dan membaca kesaksian ini. Bapak, Ibu, Saudara, kalau rumah tangga kita ini digambarkan seperti sebuah mobil, kita tidak tahu kapan datang serangan dari musuh. Karena musuh kita, roh jahat di udara, iblis itu tidak senang keadaan kita, rumah tangga kita baik-baik saja. Tetapi satu pelajaran yang saya dapat dari gambaran kisah mobil adalah bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, sehancur apapun kelihatannya dari luar mungkin dipandang oleh orang, tetapi Tuhan selalu memelihara rumah tangga itu. Sederas dan sekeras apapun cobaan yang datang, karena nggak mungkin rumah tangga itu tidak ada cobaan, pasti akan ada. Karena rumah tangga lah fondasi dari pekerjaan Tuhan. Ya, akan dikumpulkan menjadi rumah tangga yang lebih besar menjadi jemaat, dikumpulkan lebih besar menjadi umat Tuhan sedunia. Sesuai rumah tangga adalah pusat serangan setan, terutama khususnya rumah tangga umat Tuhan. Akan ada banyak sekali, tetapi ketika rumah tangga ini mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, apapun yang terjadi, keselamatan Tuhan selalu berikan kepada kita. Kesimpulan, Allah adalah kasih. Dan oleh kasih karunia-Nya, kita dapat berhasil membahagiakan satu sama lain. Sebagaimana kita telah berjanji demikian dalam sumpah pernikahan. Para pria dan wanita dapat mencapai yang dicita-citakan Allah bagi mereka kalau mereka mau mengambil Kristus sebagai penolongnya. Dia sanggup, He is able. Apa yang tidak dapat dibuat oleh kebijaksanaan manusia,
kasih karunia Tuhan akan melakukan bagi semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dalam keyakinan yang mengasihi. Tuhan itu baik. Ia rindu untuk menolong dan menyembuhkan serta memperbaiki. Prosesnya bisa jadi menyakitkan pada saat itu, tetapi hal itu sepadan. Mengapa kita tidak meminta kepadanya, berserah dan memberikan hidup dan kehendak kita kepada Tuhan pada saat ini dan menyembahnya? Mari kita jaga, mari kita selamatkan rumah tangga kita agar jangan sampai kering dan layu, agar kita menikmati surga kecil di muka bumi sebagai persiapan untuk masuk ke surga yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya tutup dengan 2 ayat dalam firman Tuhan, agar rumah tangga kita tidak menjadi kering dan layu. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. 2 Yohanes 1 ayat 5 katakan, dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, yaitu supaya kita saling mengasihi. Kiranya suami saling mengasihi dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, dan anak-anak dengan orang tua. Maka rumah tangga itu, saya yakini dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan pernah kering dan layu. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih atas firman yang dibawakan.